Sepatu ini sih cushioningnya bener-bener mewah. Tapi kalau buat harga retail 2,6 juta lebih, menurut gue masih nggak worth it. Karena kalau dengan harga segitu mahal, kita tuh pengennya dapet sepatu basket yang paket komplit. Dan GT Hustle 2 ini jelas belum paket komplit. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike GT Hustle 2. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, menggigit dengan sangat baik, tapi nggak perfect, kayak masih ada slip-slipnya gitu, paling hitungan mili, nggak mengganggu sih. Segala jenis manuver, mau itu lateral, linear, maupun spin move juga masih tercover, dan gue masih tetap bisa melakukan semua manuver dengan percaya diri. Kemudian kalau dibawa ke lapangan outdoor, ada sedikit penurunan tapi nggak jauh. Nah, ini nih traction yang gue demen. Jadi antara di lapangan indoor yang bersih maupun di lapangan outdoor yang tentunya lebih nggak bersih, kinerja tractionnya tuh nggak jomplang, nggak beda jauh. Tractionnya di lapangan outdoor tidak terasa istimewa, tapi juga nggak ada yang sampai bikin gue kepleset sih. Jadi aman-aman aja, dan selama pakai sepatu ini bahkan gue nggak pernah wipe off. Gue berasa ajaib juga sih, ternyata traction yang terdiri dari pods ini tuh bisa bekerja dengan baik. Awalnya gue cukup ragu gitu, tapi ternyata oke juga sih. Kayaknya dengan pods seperti ini, mau bagaimanapun kaki kita menginjak ke lantai, itu tuh jadinya kena gitu sama si traction pods-nya ini. Nah, paling kekurangannya ada di durability. Kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini buat tempur di lapangan outdoor, well, ini sih kayaknya nggak akan bertahan terlalu panjang ya. Karena gue lihat-lihat kan di dalam traction pods-nya itu kan ada herringbone traction pattern-nya gitu ya. Dan ini tuh memang cenderung tipis-tipis gitu sih, meskipun dalam-dalam sih ya. Well, tapi kalau abas kalian udah dapat harga diskon sih, apalagi sampai 50%, sebenarnya ya udahlah, sikat aja buat outdoor juga. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang kurang squeaky. Di permukaan lapangan indoor yang gue coba itu malah sama sekali nggak squeaky, sama sekali nggak bunyi. Kemudian untuk heel to toe transitionnya ini termasuk smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot sudah dibuat rounded. Kemudian traction pods-nya ini tuh seakan bikin outsole-nya tuh jadi semakin gampang ngeflex. Keseluruhan materialnya juga termasuk gampang ngeflex. Udah gitu kan nggak ada shank plate juga di sepatu ini, jadi semakin lentur lagi deh sepatu ini. Bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan, jadi combo antara heel to toe transition yang smooth ditambah bobot yang ringan sangat mendukung untuk abas kalian akselerasi. Cocok banget buat abas kalian yang hobi fast break tuh. Next, untuk cushionnya, wah ini poin yang sangat plus di sepatu ini. Kayaknya Nike itu bener-bener jor-joran ngasih cushioning terbaiknya mereka di sepatu ini. Ada full length zoom strobel, terus carriernya tuh Phylon midsole yang ternyata kalau udah lama-kelamaan dipakai, udah break in, Phylon midsole-nya jadi berasa semakin bouncy gitu, terus jadi ada sedikit softnya juga. Ditambah lagi dengan insole memory foam yang akan memberikan step in comfort, terus juga lama-lama tuh molded to your feet, kebentuk telapak kaki abas kalian. Jadi feels cushioningnya tuh bener-bener softnya dapet, tapi super bouncy juga. Kira-kira kalau gue gambarkan tuh 30% soft, 70%-nya lebih ke bouncy sih. Ini merupakan setup cushioning yang gue demen banget. Gue lebih demen cushioning yang bouncy banget sih. Softnya mah dikit aja. Udah gitu cushioningnya sangat low to the ground, core feel-nya dapet banget. Kaki itu berasa deket banget sama tanah. Terus juga sangat responsif, berasa ada energi return ketika gue mendarat terus loncat lagi, atau di setiap step gue pada saat berlari atau pada saat melakukan manuver. Gila, setup cushioningnya sih ini cocok banget sih buat shifty player. Kemudian impact protectionnya juga menurut gue bagus banget. Selama pakai sepatu ini, dengkul ataupun tumit gue nggak pernah berasa nggak enak ataupun nyut-nyutan gitu. Bahkan teman gue ada yang big man, itu beratnya berapa ya? Beratnya kayaknya ada di atas 80 kilo gitu ya.
dia pakai sepatu ini dan dia bilang nyaman sih, aman buat dengkul dan tumit dia. Jadi ini ya big man approve lah ya impact protectionnya. Next untuk materialnya, menurut gue sih materialnya cukup premium di sepatu Nike GT Hustle 2 ini. Khususnya yang colorway ini, kalau yang colorway lain gue nggak tahu apakah materialnya sama semua gitu ya. Yang pasti di kaki itu berasa nyaman gitu, terus langsung lentur, zero break in time. Jadi dari awal penggunaan itu udah langsung mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang kaku sama sekali. Termasuk breathable juga selama pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama atau dalam cuaca yang panas sekalipun, gue masih berasa ada sirkulasi udaranya sih. Untuk material talinya aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas. Nah, padding lidahnya nih yang gue agak bingung buat gambarinnya. Padding lidahnya tuh sebenarnya tebel banget gitu ya, terus juga padat banget. Nah, kemudian ditambah lagi di depannya itu kan kayak ada logo Nike yang di dalam material plastik gitu ya, dibikin tebel gitu. Ini sebenarnya enak banget sih ketika ngencengin iketan tali sepatu yang paling atas, mau sekenceng apapun nggak akan berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Cuma nggak tahu kenapa ya, karena saking padatnya ini padding lidahnya, itu jadinya kayak iketan talinya nggak bisa kenceng banget gitu loh, yang bagian paling atas nih, yang level paling atas. Jadi kayak heel gue nggak berasa dipeluk gitu, kayak masih bergerak bebas gitu ke kanan kiri. Sedangkan kalau untuk padded collarnya, ini juga padded collarnya tebel dan padat banget, terus juga bagian heelnya cukup sculpted ya, dibikin agak menjorok ke dalam, sehingga nggak ada masalah heel slip. Sebenarnya kan enak tuh ya, nggak ada masalah heel slip. Cuma ke samping kanan kirinya itu loh yang gue nggak dapet tuh. Gue udah coba kencengin iketan tali sepatu gue sekenceng apapun, tetap kayak berasa bagian ankle-nya ke kanan kirinya ya, ngelos ke kanan kiri loh. Kalau belakangnya sih nggak ada masalah heel slip sih, aman. Why? Next untuk fitnya, sepatu ini tuh berasa agak lebih panjang dari sepatu basket Nike yang biasanya. Gue ini tetap ambil true to size gitu, biasanya gue pakai size 43 kalau di Nike. Tapi di sepatu ini tuh bagian ujung toe box-nya ada sisa ruangan banyak banget, sejempol, gokil banyak banget. Padahal sisanya sih menurut gue udah enak, kayak bagian atas toe box-nya itu nggak babli, samping kanan kirinya juga udah pas. Jadi buat abah sekalian yang lebih suka snug fit, kemungkinan bisa coba downsize tengah. Tapi kalau buat yang wide footer, ambil aja true to size. Kemudian untuk lockdownnya, nah ini lockdownnya juga agak susah nih gue gambarinnya. Sebenarnya kalau untuk lockdown di bagian midfootnya itu udah enak, asalkan dapat sizing yang tepat, terus ikat tali sepatunya juga udah proper. Itu sih bagian midfootnya berasa kekunci sih, kaki nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Terus juga bagian belakangnya juga nggak ada heel slip kan. Nah cuma tadi tuh yang masalah gue yang gara-gara si padding lidah itu, jadinya ankle-nya kayak tetap berasa bisa goyang ke kanan kiri gitu. Padahal nggak ada masalah heel slip, gue bener-bener udah cobain gitu ya, nggak ada heel slip, tapi ya gitu kayak ankle-nya tetap berasa longgar gitu di bagian kanan kirinya. Jadi lockdownnya tidak bisa gue bilang istimewa sih, ya cukup di enak aja lah, nggak sampai istimewa. Terakhir untuk supportnya, kalau untuk support bagian depan itu aman, ada overlap outsole, terus juga ada material nubuck leather kan. Jadi ketika gue melakukan pengereman dengan kaki depan itu ketahan. Nah untuk support bagian samping agak pas-pasan, dibilang jelek banget juga enggak, tapi dibilang bagus banget juga enggak. Agak pas-pasan nih, kebantu sama lockdown di bagian midfootnya yang bagus. Tapi sayangnya materialnya ini kayak kurang support gitu, kaki itu kayak masih bisa keluar-keluar gitu dari sepatunya. Untungnya sih ada overlap midsole ya, cukup membantu nahan kaki gua ketika melakukan pengereman lateral. Kaki gua tuh berada di belakang si overlap midsole itu. Kemudian ada outrigger juga, ini sih gua anggap outrigger lah yang jendol-jendol dua ini. Terus base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, jadi bikin sepatu ini tuh stabil ketika melakukan berbagai manuver atau ketika mendarat abis lompat.
Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya menurut gue udah cukup lah. Nike mah udahlah heel counternya menurut gue udah paling oke. Nggak ada masalah heel slip juga, tapi sayangnya ada masalah yang berhubungan dengan padding lidah tadi. Jadi kayak ankle gue nggak berasa terlalu kekunci gitu loh. Dan kalau bicara soal torsional support, sebenarnya meskipun sepatu ini nggak ada shank plate, tapi Nike udah bikin sepatu Nike GT Hustle 2 ini cukup rigid kok di bagian tengah-tengahnya gitu. Jadi sepatu ini tuh nggak gampang ketekuk-tekuk atau kepelintir gitu ya. Cuma tentunya seiring pemakaian lama-lama pastinya sepatu ini kan bakalan makin letoy dong, nggak bisa rigid terus. Nah pada saat itulah torsional supportnya bisa jadi hilang. Oke lah, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike GT Hustle 2 ini. Gimana bahas kalian, ada yang udah pakai sepatu ini? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Kira-kira ada yang berasa hal yang tadi kayak gue nggak sih, yang ankle-nya berasa bisa goyang kanan kiri gitu? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Fairly Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.